Pembacaan naskah pelantikan oleh Ketua PGRI. Acara pelantikan pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sebelum dilantik menjadi pengurus cabang Wanayasa masa bakti 23 tahun 2025 sampai dengan 2030, jawablah dengan tegas dan lugas beberapa pertanyaan yang saya sampaikan dengan kata siap. Pertama, apakah saudara-saudara bersedia memahami dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI? Ya. Kedua, apakah saudara-saudara bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menjalankan organisasi profesi PGRI dengan sepenuh hati? Ya. Ketiga, apakah saudara-saudara bersedia dan bertekad untuk mengedepankan kepentingan umum dan anggota PGRI di atas kepentingan pribadi atau kelompok? Siap. Keempat, apakah saudara-saudara bersedia mempertanggungjawabkan segala perilaku dan kegiatan organisasi secara transparan, akuntabel, dan objektif demi kepentingan PGRI? Siap. Kelima, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan fakta integritas pengurus PGRI cabang Wanayasa masa bakti 23 tahun 2025 sampai dengan 2030? Siap. Hadirin dimohon berdiri. Baiklah, selanjutnya saya persilahkan Saudara Wakil Sekretaris Terpilih PGRI cabang Wanayasa masa bakti 23 tahun 2025 sampai dengan 2030 untuk memegang ujung bendera PGRI dengan tangan kanan dan diletakkan pada dada sebelah kiri, dan saudara-saudara yang lain untuk meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, dan selanjutnya dipersilahkan mengucapkan fakta integritas. Fakta integritas dibacakan oleh saudara seksi bidang kaderisasi dan organisasi terpilih dan ditirukan oleh pengurus terpilih lainnya. Dipersilakan. Fakta integritas. Fakta integritas. Pada hari ini Jumat. Pada hari ini Jumat. Tanggal 25 bulan Juli tahun 2025. Tanggal 25 bulan Juli tahun 2025. Disaksikan oleh peserta konferensi PGRI. Disaksikan oleh peserta konferensi PGRI. Cabang Wanayasa dan undangan lainnya. Cabang Wanayasa dan undangan lainnya. Dengan ini menyatakan. Dengan ini menyatakan. Satu. Saya akan menjalankan kewajiban. Saya akan menjalankan kewajiban Sebagai pengurus PGRI cabang Wanayasa. sebagai pengurus PGRI cabang Wanayasa Masa bakti 23 tahun 2025-2030. masa bakti 23 tahun 2025-2030 Sesuai dengan tugas, kewajiban, dan wewenang sesuai dengan tugas, kewajiban, dan wewenang yang diberikan kepada saya untuk memajukan organisasi PGRI. Dua. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut, saya akan senantiasa mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI anggaran dasar dan anggaran
PGRI, keputusan Kongres, keputusan Kongres, keputusan Konferensi Kerja Nasional, keputusan Konferensi Kerja Nasional, keputusan Konferensi Cabang Wanayasa, keputusan Konferensi Cabang Wanayasa, keputusan Konferensi Kabupaten Banjarnegara, keputusan Konferensi Kabupaten Banjarnegara, keputusan Konferensi Kerja Cabang Wanayasa, keputusan Konferensi Kerja Cabang Wanayasa, keputusan Konferensi keputusan Konferensi Kerja Kabupaten Banjarnegara, Kerja Kabupaten Banjarnegara, peraturan organisasi, peraturan organisasi, dan keputusan lain dan keputusan lain yang telah ditetapkan sebagai kebijakan yang telah ditetapkan sebagai kebijakan organisasi serta perundang-undangan yang berlaku. organisasi serta perundang-undangan yang berlaku. 3. 3. Apabila selama 3 bulan Apabila selama 3 bulan berturut-turut berturut-turut saya tidak terlibat aktif saya tidak terlibat aktif melaksanakan tugas dan kewajiban melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus, sebagai pengurus, saya bersedia mengundurkan diri saya bersedia mengundurkan diri atau menerima keputusan atau menerima keputusan yang ditetapkan oleh organisasi yang ditetapkan oleh organisasi, termasuk pemberhentian sebagai pengurus termasuk pemberhentian sebagai pengurus PGRI Cabang Wanayasa pengurus PGRI Cabang Wanayasa masa bakti 23 tahun 2025-2030. masa bakti 23 tahun 2025-2030. 4. Dengan menandatangani fakta integritas ini, Dengan menandatangani fakta integritas ini, saya menyatakan dengan sesungguh-sungguhnya saya menyatakan dengan sesungguh-sungguhnya dan bertanggung jawab atas pernyataan ini dan bertanggung jawab atas pernyataan ini dengan mempertaruhkan jabatan dengan mempertaruhkan jabatan dan kehormatan diri saya. dan kehormatan diri saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi pengurus PGRI Cabang Wanayasa meridhoi pengurus PGRI Cabang Wanayasa masa bakti 23 tahun 2025-2030 masa bakti 23 tahun 2025-2030 dalam mewujudkan PGRI dalam mewujudkan PGRI sebagai organisasi profesi, sebagai organisasi profesi, perjuangan dan ketenagakerjaan perjuangan dan ketenagakerjaan yang terpercaya, kuat dan bermartabat. yang terpercaya, kuat dan bermartabat. Dilanjutkan pembacaan naskah pelantikan oleh Ketua PGRI. Naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat tanggal 25 bulan Juli tahun 2025 bertempat di SD Negeri 1 Tempuran, Kabupaten Banjarnegara, atas nama pengurus Kabupaten Banjarnegara. Dengan ini saya melantik saudara-saudara yang telah dibacakan SK-nya sebagai pengurus PGRI Cabang Wanayasa masa bakti 23 tahun 2025-2030 yang telah ditetapkan secara sah dalam konferensi cabang PGRI Wanayasa tanggal 19 bulan Juni tahun
2025. Saya mengharapkan saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagaimana janji yang telah saudara ucapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi dan memberikan petunjuk, bimbingan, serta kekuatan kepada saudara-saudara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola roda organisasi PGRI. Wanayasa 25 Juli 2025, pengurus PGRI cabang Wanayasa, Ketua Sudarsono SPD SD, NPA PGRI 121510074. Penandatanganan berita acara pelantikan. Petugas pembawa bendera PGRI meninggalkan tempat pelantikan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pesan-pesan Ketua PGRI Cabang Wanayasa. Bapak Ketua PGRI Kabupaten beserta pengurus kabupaten yang saya hormati, para pengurus PGRI Cabang Wanayasa terpilih, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah sekaligus Ketua Ranting di Cabang Wanayasa yang saya hormati. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayah pada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita semua masih diberikan berbagai macam kenikmatan, diantaranya adalah nikmat umur panjang, sehat sempat, sehingga dapat melaksanakan acara pelantikan pengurus PGRI Cabang Wanayasa masa bakti 23 tahun 2025 sampai 2030. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kelak akan kita rekan syafaatnya di yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Terkait dengan pesan-pesan untuk para pengurus baru, panjenengan semua saat ini sudah terpilih menjadi atau dipercaya juga menjadi pengurus PGRI yang baru masa bakti 2023 periode tahun 2025 sampai 30. Monggo kepercayaan yang telah diberikan kepada kita semua, mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab. Kita semua di sini dipilih karena juga dipandang oleh teman-teman kita mempunyai kapabilitas tentunya yang luar biasa, sehingga kita semua, panjenengan semua dapat dipilih menjadi pengurus periode ini. Semoga kita semua dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tentunya juga tidak lepas
dari dukungan dan doa Bapak Ibu pengurus ranting dan anggota semua. Tanpa dukungan panjenengan, roda PGRI Cabang Wanayasa tentunya juga tidak bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu kami yakin selaku pengurus yang baru, selaku pengurus yang baru, tanpa dukungan panjenengan semua, saya yakin tidak akan dapat melaksanakan tugas. Maka dari itu, monggo kita selalu bersinergi, berkolaborasi, bekerja sama sehingga PGRI Cabang Wanayasa, pengurus dan semuanya dapat lebih baik dibandingkan tahun-tahun yang lalu, dapat bekerja dengan baik, dapat bekerja keras, dapat bekerja maksimal sehingga dapat mewujudkan PGRI yang hebat dan PGRI yang kuat untuk kedepannya. Mungkin itu saja untuk pesan-pesan pada kesempatan ini, tidak usah terlalu panjang, nanti bisa disambung kembali. Dan saya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan selamat kepada pengurus yang baru dilantik dari pengurus Kabupaten Banjarnegara dan Bapak Ibu sekalian. Persalaman diangkat. Berkenan berfoto bersama dari pengurus Kabupaten Banjarnegara, dan pengurus kecamatan, Ketua PGRI Cabang Wanayasa diikuti pengurus yang baru dilantik kembali ke tempat semula. Saya bebas. 1, 2, 3.
Iki namanya Mas Titi. Itu sambutan. Oh, sambutan? Jare Pak. Sambutan dari Korwil Cam Didipura, Kecamatan Wanayasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ketua PGRI Kabupaten Banjarnegara Bapak Iring beserta Pak Mandi, juga yang kami hormati Ketua PGRI Cabang Wanayasa Pak Sudarsono beserta segenap pengurusnya, yang kami hormati Ketua Ranting secabang Wanayasa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, berbahagia sekali hari ini di suasana yang cuacanya juga sangat cerah. PGRI Cabang Wanayasa bisa melaksanakan kegiatan pelantikan pengurus untuk masa bakti 23. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih sekali juga kepada pengurus Kabupaten Banjarnegara yang di tengah kesibukannya yang luar biasa. Bapak Elim ini kan selain Ketua PGRI juga Bapak Kabid yang kegiatannya luar biasa, masih nggak bisa dihitung pokoknya lembur-lembur, masih menyempatkan diri untuk bisa menghadiri kegiatan pelantikan ini, suatu kehormatan bagi kita semua. Terima kasih Pak Iling dan Pak Wandi yang juga tak kalah sibuknya ini. Kasih kesesuaian itu tugasnya juga luar biasa. Selamat datang di Wanayasa, walaupun mungkin sudah sering kesini, tapi kali ini kita adalah dalam suasana musim dingin. Nah ini dingin loh, sekitar 14, 15, 16 untuk kesehariannya. Kalau mau lebih dingin lagi bisa naik kembang. Saat ini ada embun kupas 0 derajat sehingga kentang-kentang pada membeku. Dan juga ada turun salju katanya, tapi saya nggak nengok langsung, hanya dapat info dari teman. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini merupakan hari yang juga sungguh menjadi momentum bersama bagi kita ketika panjenengan semua tadi sudah menyaksikan. Selamat bagi pengurus yang sudah terpilih dan sudah dilantik. Panjenengan adalah kader-kader PGRI yang luar biasa dan militan. Insya Allah panjenengan terpilih juga seperti tadi yang dikatakan Pak Ketua, panjenengan adalah orang-orang pilihan dari sekian ratus orang yang ada di Wanayasa. Ini merupakan suatu amanah yang mungkin berat bagi panjenengan, di pundak panjenengan amanah ini, tapi insya Allah nek panjenengan jalani dengan keikhlasan, dengan senang hati, akan terasa ringan dan akan menjadi amal ibadah. Karena sebaik-baiknya orang adalah yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu salah satu semboyan yang di organisasi itu harus kita pegang. Jadi semakin kita banyak bermanfaat bagi orang lain, insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Dan insya Allah kalau itu dilandasi dengan ibadah, dengan lillahi ta'ala, akan menjadi tambahan amal bagi panjenengan. Karena kita ketahui PGRI nggak ada honornya, nggak ada ya Pak Dan. Wah, 2 periode saja nggak ada honornya. Beda dengan koperasi. Nek koperasi itu ada uang rapat, honor dan sebagainya. Apalagi menjelang RAT ya. Tapi kalau PGRI memang murni suatu organisasi perjuangan. Di samping juga kita sudah tahu bersama
bahwa selain sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesional dan ketenaga kerjaan, tentunya kami berharap teman-teman yang sudah dilantik di bawah pandegani Pak Darsono bisa melaksanakan tugas dengan amanah, dengan senang hati, dengan rela hati, sehingga bisa memperjuangkan teman-teman PGRI, khususnya teman-teman guru di Wanayasa, umumnya di seluruh Kabupaten Banjarnegara. Agar apa? Agar ke depan guru itu benar-benar bisa tambah profesional, tambah bermartabat, dan tambah sejahtera. Itu harapan kita semua. Sekali lagi terima kasih, dan juga kepada pengurus Kabupaten Banjarnegara ini yang luar biasa. Insya Allah di bawah Pak Hering nanti akan banyak diberikan diberikan support, pembekalan dan arahan, sehingga akan menjadikan panjenengan lebih mantap menapaki menjalankan tugas panjenengan di organisasi. Pak Darsono, sekali lagi selamat ya atas terlaksananya ini. Besar harapan kami semoga semua bisa pengurus berkolaborasi. Insya Allah kalau timbeknya itu bagus, segala sesuatu yang berat akan terasa ringan. Ya pokoknya lillahi ta'ala, saya doakan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan kemudahan segala urusan. Juga untuk pengurus kabupaten, karena beban kita, saya menyadari tugas di dunia pendidikan sekarang sangat luar biasa, dan ini salah satu tugas PGRI untuk memperjuangkan kita semua. Saya juga ikut mendoakan semoga perjuangan PGRI bisa terlaksana dengan baik, benar-benar menjadikan PGRI suatu organisasi yang sangat solid, sangat kuat, sangat disegani, dan bisa membawa para guru kita ke pendidikan yang lebih maju, kesejahteraan yang lebih mumpuni dan sebagainya. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada semuanya, terima kasih kepada semuanya, dan selamat berjuang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pengurus PGRI Kabupaten Banjarnegara. Bunga melati, bunga kenangan, harum sumerbak di taman kota. Selamat kepada pengurus PGRI Cabang Wanayasa. Semoga panjenengan semua menjadi pengurus yang terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sodaka wahda wa nasoro wahda wa amaja junda wa aksaba wahda. Allahumma sholli wa sallim ala man fihi uswatun hasanah wa ala alihi wa mawalah amabad. Yang kami hormati Korwil Dikjam Nikpora Kecamatan Wanayasa, yang kami hormati pengurus PGRI Kabupaten Banjarnegara hadir di sini, Wakil Ketua 1 Bapak Suwandi SPD MSI, insya Allah dalam waktu dekat sudah menjadi doktor, karena lagi disertasinya pemaparan nanti. Yang kami hormati pengurus PGRI Cabang Wanayasa, Ketua Saudara Pak Darsono, kemudian teman-teman semua dari Ketua Ranting se-Kecamatan Wanayasa yang kami hormati, kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengangkat tinggi derajat kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul bersama-sama mengikuti pelantikan pengurus PGRI Cabang Wanayasa masa bakti 23 untuk tahun 2025-2030. Selawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya dan akhir nanti, amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya dalam kesempatan ini yang pertama kami mengucapkan selamat kepada para pengurus
PGRI cabang Wanayasa yang telah dilantik. Mudah-mudahan dengan dilantik hari ini merupakan awal Bapak Ibu melangkah mengelola organisasi secara baik, tentunya baik itu adalah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI. Dan tidak hanya itu saja, Bapak Ibu, di era pelantikan saat ini tentunya PGRI memiliki tantangan yang luar biasa. Tadi disebutkan sebagai organisasi profesi kita ditantang untuk terus beradaptasi. Adaptasi dalam hal apa? Adaptasi kebijakan, adaptasi peraturan, adaptasi kepada aturan seperti Permendikbud yang baru. Banyak nih yang baru, udah ada 11 atau 12 nih regulasi Permendikbud yang baru. Sudah pada dikenal belum? Khususnya kurikulum yang sangat mendesak ya, perubahan kurikulum nomor 12 tahun 2024 yang kemudian dirubah kemarin menjadi Permendikbud Dikdasmen ya, nomor 13 2025. Itu juga bagian yang harus Bapak Ibu pedomani baik-baik karena akan menyangkut terkait dengan pengelolaan kegiatan pembelajaran di sekolah. Kita sebagai organisasi profesi tentunya hal itu menjadi bagian penting yang harus kita pelajari. Maka Bapak Ibu, agar kita tidak selalu tertinggal dengan situasi atau perkembangan saat ini, maka Bapak Ibu harus memiliki sebuah kemampuan guru ya, harus fast learning-nya dapat, yaitu belajar cepat. Itu wajib dikuasai guru untuk era saat ini. Di sisi lain, Bapak Ibu juga dituntut nih, masa era sekarang ini dituntut apa? Kemampuan berkomunikasi yang baik, komunikasi yang manis. Ini dibentukkan sekarang. Kalau sekarang kita hanya menggunakan kognitif, ketinggalan. Tapi kita justru harus memiliki kemampuan-kemampuan yang tentunya bisa menjawab perkembangan era sekarang ini. Di sisi lain, selain komunikasi, kita juga dibutuhkan adalah kemampuan untuk selalu memanage waktu. Ini juga kemampuan guru yang harus dimiliki, karena sebagai guru itu sebagai profesi, maka manajemen waktu menjadi hal yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu guru. Penting sekali. Nah, tadi saya juga kesini terlambat, undangannya jam 8 ya, saya yakin tengah 9 sampai gitu sama Pak Wali ngebut banget kalau nyupir. Iya. Karena saya dari sana udah tengah 8 ke PGRI, tetap buka gerbong, kemudian kita lari ke sini. Tadi tidak apel. Ya karena harus manage waktu tadi. Alhamdulillah orang carry lah ya, dengan juga pas gitu. Ada waktu untuk gladi bersih dan sebagainya. Ini juga bagian dari bagaimana kita menghargai waktu, manage waktu menjadi sesuatu yang penting. Nah, yang tidak kalah penting ini, Bapak Ibu sekarang dihadapkan dengan problematik. Kemarin ada larangan pungutan, malah semuanya dilarang. Problem bukan? Problem. Maka guru, pengelola sekolah harus memiliki sebuah skill. Skill apa? Problem solving. Harus mampu memecahkan masalah itu dengan tidak keluar dari sebuah regulasi. Saya ini kan tadi bicara sama Bu Parijem, kalau PGRI akan hadir selalu berdasarkan regulasi-regulasi yang ada. Jikalau pemerintah tidak sesuai regulasi, kita semprit. Ya, karena apa? Kalau kebijakan keluar dari regulasi, kami yang menjadi pelaksana jadi ambigu. Mau berdasarkan apa ini hukumnya? Contoh sederhana, problem solving yang kita hadapi sekarang. Bapak Ibu lagi, saya tahu di lapangan di bulan-bulan sekarang dihadapkan dengan kegiatan pramuka, begitu nggih? PMR, dokcil, gitu nggih?
Nah, semua itu hampir semua kegiatan yang dilaksanakan di bulan-bulan Juli, Agustus, September adalah kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat. Apakah itu boleh? Boleh. Aturannya jelas. Kalau kita bicara contoh kegiatan nanti bulan Agustus Pramuka, Pramuka ini dilindungi undang-undang. Undang-undang itu dibuat dari dulu hingga sekarang masih berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 itu tentang kepramukaan. Ditambah dipertegas lagi oleh peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2010 juga, itu tentang mengatur tentang kepramukaan. Di mana di dua event tadi bahwa sumber pendanaan pramuka yang ada saat ini diambil adalah dari iuran anggota, dari masyarakat, kemudian dari pihak ketiga. Ini diatur. Jadi kalau hal-hal sumbangan masyarakat nggak boleh, kemudian sumbangan pihak ketiga nggak boleh, iuran nggak boleh, jenengan jaluk dari Pak. Apakah pemerintah mampu memecahkan masalah? Tidak, belum. Boleh nggak pemerintah membantu? Boleh kalau mampu, dan diatur itu. Jadi kalau pramuka itu anggarannya bisa dari APBN, APBD, tapi selain itu juga dari 3 faktor tadi. Nah, ini Bapak Ibu, yang menjadi persoalan kita adalah bagaimana anggota pramuka, pengurus pramuka dari Warcop, mungkin dari Warcop di Kalau Banjar ya, kemudian ada Wara, ada gugus depan, ini memahami benar regulasi itu sehingga Pak, kita tidak ambigu. Contoh, iuran anggota pramuka. Saat ini Bapak Ibu saya tanya, kira-kira setiap bulan ada iuran anak nggak? Ada nggak? Nggak ada. Ini kekeliruan sesungguhnya. Padahal di undang-undang diperintahkan sumber dari pendanaan pramuka salah satunya diambil dari iuran anggota pramuka. Maka ditentukan, dikelola dengan baik. Bagaimana? Inilah sesungguhnya problem solving yang harus pecahkan. Dan salah satunya diawali dari organisasi yang bernama pramuka. Maka sekolah ada atau tidak kegiatan, selama di situ ada gugus depan, maka sesungguhnya harus dijelaskan pada masyarakat balik. Putra jenengan sekolah di sini jadi anggota pramuka, maka putra jenengan harus membayar iuran, bukan pungutan. Harus dijelaskan itu. Terus digapakan, disimpan oleh gugus depan, sehingga kalau ketika ada kegiatan tahunan 2 hari tahun, sekolah udah mempunyai sumber dana dari iuran tadi. Orang ujuk salahnya jenengan apa? Jenengan anak kegiatan baru narik, maka itu jadilah pungutan. Pungutan dilarang di sekolah negeri. Ini problem. Maka guru kepala sekolah harus segera ini bangkit, menata, memecahkan masalah, tapi tidak menyalahi regulasi yang berlaku. Itu satu problem. Kedua, PNR. Ya kan ada apa itu Bapak? Bukan. Jumbara. Dan Jumbara juga ada itu regulasinya. PMI kebetulan yang punya bupati loh ya, ketuanya. Maka bupati harus, beliau selaku ketua PMI, maka pedomannya kan sama. Undang-Undang Nomor 1 2018 tentang PMI, tak pelajari itu. Karena kemarin kami PGRI memberikan masukan terhadap kebijakan yang tidak sesuai. Kami memberi masukan, kami bicara. Tapi kami bicara berdasarkan regulasi tadi, ya, bukan berdasarkan kira-kira. Nah, di sana juga disebutkan di Undang-Undang Nomor 1 2018 juga diatur bahwa segala pendanaan itu juga dari 3 seperti pramuka. Artinya apa? Bahwa kegiatan Jumbara, kegiatan pramuka tidak lepas dari peran serta masyarakat. Maka sesungguhnya permasalahan yang sekarang timbul
bukan Bupati salah melarang pungutan, benar. Bupati sudah tepat melarang pungutan. Karena pungutan dilarang sesuai Permendikbud 44 2012. Yang jadi masalah apa? Sekolah masyarakat kita kalau menarik dana itu meskipun bunyinya sumbangan masih berbau pungutan. Ini masalahnya. Maka perlu diatur dengan baik, diperbaiki. Itulah nanti yang disebut problem solvingnya. Nah, sisi lain Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mengatasi itu, maka guru menjadi tuntut untuk bisa selalu melakukan pembangunan atau membangun network jaringan. Tidak hanya sekedar kita adalah bicara tentang pendidikan, tapi bagaimana sekolah membangun jaringan pada masyarakatnya, mengkomunikasikan dengan baik, itu luar biasa. Itu beberapa hal yang sesungguhnya era sekarang harus kita kuasai bersama. Maka Bapak Ibu, ke depan PGRI akan selalu bersuara sesuai dengan jati dirinya, yaitu organisasi perjuangan, ya, organisasi profesi, organisasi kerjaan. Ini kita pegang. Maka Bapak Ibu, untuk ke depan ini kita di awal bulan September ini PGRI akan dihadapkan dengan punya gawe. Gimana? Sebentar lagi kita dihadapkan dengan Agustusan. Pasti panjenengan dilibatkan. Gak mungkin gak dilibatkan. Nah, kedua, nanti di tanggal November kita akan memperingati hari ulang tahun PGRI dan Hari Guru Nasional. Maka itu harus dilaksanakan juga. Dan itu semua membutuhkan dana yang luar biasa. Maka Bapak Ibu, untuk itulah kami bercoba dan dalam waktu dekat ini ada lagi kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun PGRI, yaitu ada Porsenija, Pekan Seni dan Belajar untuk guru. Nah, kemarin kita sudah mengundang pengurus-pengurusnya dan insya Allah hari ini nanti jam 1 ya, pengurus PGRI, ketua bersama seksi bidang pengembangan profesi, kemudian seksi seni dan olahraga untuk hadir di PGRI Kabupaten Bojonegoro. Nanti jam 1 kita dari sini langsung PGRI, nanti kita rapat lagi, ngomong lagi, ya seperti hari-harinya ngomong harus berdiri kalau saya seperti itu. Ya kemarin seharian full dari pagi hingga jam berapa Pak? Tengah 5 itu. Nah ini banyak sekali permasalahan yang kita hadapi. Nah untuk itu siapkan, saya hanya pesan cabang, siapkan cabang-cabang badminton. Wow, udah siap. Tenis meja, catur. Kemudian seninya nari, bisa laki-laki bisa perempuan, silakan. Ya, nari. Kemudian solo song. Ya. Dan tidak kalah penting paduan suara. Itu juga menjadi event sampai ke tingkat nasional. Tapi kalau paduan suara, siapapun nanti yang jadi juara di kabupaten tidak serta-merta jadi wakil ke provinsi, karena paduan suara nanti dipadukan kembali dengan teman-teman lain biar lebih bagus lagi. Itu event-event yang nanti. Dan untuk pengembangan profesi ada lomba tentang deep learning, video pembelajaran. Nah, kemudian apa satu lagi ya? Ya konten dan tentang pembelajaran juga. Itu dilombakan dengan harapan nanti bisa menyerap ya guru-guru yang berinovasi agar nanti kita bisa menghargai. Itu beberapa hal perkembangannya. Untuk itu sesungguhnya hari ini Bapak Ibu sudah dilantik, maka sesungguhnya inilah langkah awal Bapak Ibu untuk menuju ke puncak, ya, menuju ke puncak. Dan berharap kami adalah tadi banyak regenerasi juga ya, regenerasi penting. Jangan sampai kita berorganisasi nanti jenengan setelah selesai bingung siapa yang melanjutkan, itu nggak boleh. Itu namanya kita gagal. Maka yang benar berorganisasi itu di saat sudah pada limitnya, tugas kita adalah mengkader
para generasi berikutnya agar menjadi pemimpin yang lebih baik dari kita. Jangan sampai besok kadernya lebih jelek, ya, tapi harus lebih baik dari pengurusan sekarang. Itu harus selalu dilaksanakan agar apa? Agar PGRI terus berjaya gitu. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Ya, terima kasih. Semangat ya, semangat dari Jumat. Kemarin saya dulu, jangan Sabtu saya di Semarang. Sama Minggu saya di Semarang, nggak ada liburnya. Saya semenjak di PGRI itu nggak pernah libur. Sabtu pasti di luar, di cabang, terus nggak pernah ada. Tidak di nasional, di provinsi. Kemarin Pak Kaki berbagi dengan Pak Wati dan sebagainya. Kabar gembiranya Bapak Ibu, PGRI Banjarnegara diberi kepercayaan oleh UKRIS ya untuk memfasilitasi pendidikan, khususnya kemarin teman-teman kita yang belum S1 kita sisir, kemudian kami akan fasilitasi agar sekolah di UKRIS, sekolahan kita. Sekarang sekolah kan tidak harus selalu datang di sana. Wong sekarang sambil duduk aja bisa sekolah. Dan sekarang kalau masih bicara jarak ya, all namanya itu. Aku guyu, sekarang nggak ada lagi jarak. Wong era society 5.0 pasti bicara jarak. Itu kan era industri diesel. Ya, sekarang udah bukan diesel lagi. Teknologi menjadi bagian hidup kita. Masa iya kita kuliah harus selalu di sana, terus nggak berlaku. Maka mari teman-teman Dewan Komisi 4 menanyakan, perda mana itu yang masih melarang jarak, masih mengatur jarak? Ada, saya bilang. Banjarnegara belum berubah nih perdanya. Perda 382 nomornya itu yang mengatur tentang izin belajar itu masih menghitung jarak. Itu udah nggak laku, harus dirubah. Tugas DPR itu. Maka Bapak Ibu, ke depan kami selalu bicara memperjuangkan tentang nasib jenengan yang menggali dana, boleh atau tidak, pada minggu kan? Makanya jenengan tidak minta pun kami bersama teman-teman pengurus selalu menyuarakan, berdiskusi dengan beliau Bupati Banjarnegara. Tadi aja saya sambil duduk sambil WA nih sama beliau. Ini Bu, regulasi PMI, regulasi pramuka, kemudian tentang sumbangan, pungutan, takut, termasuk seragam. Ada semua yang saya bicarakan, semua berdasar. Wong seragam wis diatur jelas di Permendikbudristek ya, nomor 50 2002 kan mengatur seragam sekolah. Itu jelas, dasar hukumnya kuat maksudnya loh ya. Kecuali itu nggak dicabut, contoh pramuka 62 itu ya, yang 63 itu kan udah cabut oleh Nadiem. Tapi kemarin dimasukkan malah justru di Permendikdasmen kan, yang nomor 13 itu kurikulum pramuka sudah masuk lagi pada pembelajaran sebagai kurikulum negara. Artinya apa? Ini menjadi kewajiban kita untuk mengimplementasikannya. Nah disitulah sesungguhnya PGRI harus hadir memberikan informasi yang akurat, yang berdasar, tidak hoax. Maka apa yang dibutuhkan guru saat ini? Muncul lagi bagaimana guru memiliki kemampuan critical thinking. Ya, harus kritis, tidak mudah terkecoh oleh berita-berita hoax. Harus selalu ditelaah dulu, sumbernya benar, apa yang menjadi penyebabnya dan sebagainya. Itu namanya critical thinking, berpikir positif. Itulah beberapa kemampuan. Jadi kalau kita bicara kemampuan, guru harus memiliki 7 skill yang harus dimiliki untuk saat ini. Tadi sudah saya sampaikan satu persatu di pembicaraan kita. Mungkin itu dari kami, karena ini hari Jumat sudah tengah 11. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi Pak Darsono dengan kasih yang baru. Ada tadi kasihnya siapa yang olahraga? Pak Teguh. Berarti Pak Teguh nanti langsung ke Banjar pakai PGRI karena sekarang tanggal 25 juga gitu ya. Kemudian seninya tidak hadir, nanti diganti tuh. Ya harus, ya nanti bisa menyampaikan informasi karena nanti kita undang 3 ngurus. Terus
pengembangan profesi karir. Nah ya, berarti nanti ke Banjar Bu. Sekali berkumpul, iya, karena kami berharap ini organisasi dinamis. Visi kami kan membentuk PGRI yang dinamis, yang kuat, yang bermartabat, dinamis yang bergerak. Jangan sampai jenengan jadi ketua seksi ABC tapi nggak ada kegiatannya, nggak zaman. Besok harus dinamis, semuanya terlibat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Termasuk kominfonya sama ini. Oh ya, hari ini di-upload, kirim. Sudah tergabung belum? Sudah di grup. Berarti ini tergabung, silakan dicerna pembicaraan kami, diberitahu. Kompis pinter-pinter, luar biasa. Kominfo Banjarnegara selalu menjadi narasumber juga, narasumber tentang jurnalistik. Ini hebat, itu berarti kompeten. Artinya mereka menjadi ketua bidang, menguasai bidangnya. Buktinya dipanggil oleh teman-teman SMK, SMA untuk pelatihan jurnalis SMA. Kemudian SMP kemarin juga mengundang PGRI hadir melatih anak-anak SMP untuk jadi jurnalis. Luar biasa. Nah inilah posisi kita. Jadi sekarang kita dinamis menjadi organisasi yang terpercaya sampai seninya bupati kalau paduan suara manggil PGRI. Artinya apa? Posisi PGRI dipercaya bahwa PGRI mampu hadir walaupun dalam waktu singkat. Ujung-ujung Romdina paduan suara, coba kalau nggak profesional bisa kira-kira? Nggak bisa, tapi PGRI bisa hadir. Paling mengisi paduan suara hari lahir Pancasila siap, walaupun nggak ada transport dan sebagainya. PGRI kuat berdiri sendiri, disaplai, nggak dibayar, enggak, tapi hadir. Prinsipnya adalah sudah terpercaya, artinya membuktikan dari visi kita mewujudkan PGRI yang terpercaya, kuat, dinamis, bermartabat dan mengayomi akan selalu ada di hati Bapak Ibu semua. Begitu, Bu? Oke, sekian dari kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru. Hidup PGRI. Solidaritas. Terima kasih. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Fajar. Tugas perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita sejenak menurunkan kepala kita. Semoga yang sudah kita kerjakan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan amin. Alhamdulillah wa yukafiru bidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal maati sultanik. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga doa yang dipanjatkan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah rangkaian acara pelantikan pengurus baru PGRI Cabang Wanayasa pada hari ini. Semoga dengan dilantiknya pengurus baru, organisasi kita semakin solid, maju dan mampu memperjuangkan aspirasi para pendidik yang lebih baik lagi. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salam hormat, Merdeka Guru, hidup PGRI. Mohon perhatian, minta waktunya sebentar Bapak Ibu. Di sini saya akan mengumumkan terkait dengan hasil rapat di kecamatan kemarin terkait dengan ulang tahun atau HUT RI yang ke-80. Bahwa untuk SD kegiatan lomba-lombanya nanti ada lomba Super Soccer ya, sepak bola mini yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6 untuk SD soccer mini soccer sepak bola mini seperti biasanya itu nanti akan dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6. Dilanjutkan untuk SD juga itu nanti gerak jalan tanggal 12. Gerak jalan tanggal 12 kemarin Pak Didin. Oke. Terus nanti suratnya nyusul ini biar untuk persiapan kalau mau panjenengan Bapak Ibu kepala sekolah mau mempersiapkan putra putrinya. Info apa ini? Nanti tetap juknis akan kita share. Terus untuk yang SMP MTS itu nanti kegiatannya gerak jalan juga. Jadi SD sepak bola mini, untuk SDMI sepak bola mini dan gerak jalan, untuk SMP-nya gerak jalan. Itu tambahan sedikit dari kami. Bagi Bapak Ibu yang mau kondur kami persilakan, semoga sehat selamat sampai rumah. Bagi yang masih mau di sini cerita-cerita dipersilakan monggo. Turun semuanya. Untuk pengurus ini langsung pembagian SK. Kami bagi SK-nya untuk para pengurus semuanya. Yang terakhir ini akan kami bagi SK-nya. Selamat ya Mas. Monggo untuk Pak Budi, silakan SK-nya ngambil SK di depan monggo. Satu-satu dipersilakan monggo. Langsung SK kepengurusan monggo. Besok dimanfaatkan. Pak Dani monggo. Yang lainnya boleh langsung ambil monggo. Ya, langsung bisa diberikan. BKK monggo, BKK. Langsung BKK monggo. Orang udah nasi gampang. Pak Santo, untuk seni bisa panggil ya Pak? Bisa. Rapat ini. Hari ini jam 1 nanti. Kan datanya ini tidak BEM. Jangan panggil ini. Ada bicara. Ya, tak lagi yang lain. Tidak. Gara-gara